Halo, bertemu lagi dengan aku, Sutaro Reader. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Pisces ya, terkait hal baik apa yang akan terjadi pada zodiak Pisces di bulan Oktober 2020. Oke Pisces, seperti biasa sebelum aku mulai, aku mau memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya, yang artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku baca. Dan energinya juga bisa kebolak-balik ya, itu yang biasa disebut vice versa. So misalnya kalau ini nggak resonate, apalagi nggak cocok untuk kamu, jangan berkecil hati, baper, apalagi marah ya, karena tiap orang memiliki permasalahan yang berbeda-beda, tidak selalu sama, dan saya tidak mungkin kan bacain energi kalian ini satu persatu ya. Yang saya bacakan energi secara kolektif yang paling besar. Oke Pisces, apabila kamu ingin readingan ini secara akurat 100%, kamu bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Oke, sebelum mulai aku berdoa dulu ya. Oke Pisces, kalau bisa kamu ikutin readingan aku ini dari awal sampai akhir ya. Tolong jangan dilompat-lompat, terutama ketika aku shuffle kartunya ya, biar energi kalian bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kalau kamu lompat-lompat, takutnya hasilnya tidak sesuai atau tidak resonate ya. Jadi kalau bisa ikutin dari awal sampai akhir. Oke, hal baik apa yang akan terjadi pada zodiak Pisces di bulan Oktober 2020? Oke, hal baik apa yang terjadi pada zodiak Pisces di bulan Oktober 2020? Hal baik. Hal baik tentu saja positif. Ten of Wands. Kesulitan hidup. The Chariot, sebuah pilihan. Three of Wands. Nine of Pentacles. Five of Wands. Seven of Swords. Knight of Pentacles. Pack of Wands. Dan Nine of Swords. Bottom of the decknya ada Three of Swords, The Star, Six of Pentacles, Five of Pentacles, Eight of Wands. Oke, Pisces Oktober 2020. Hal baik yang akan terjadi pada kamu. Mungkin kamu orangnya pekerja keras di sini ya. Jadi ada yang ingin kamu capai. Ini mungkin aku lebih ngarah sih keputusan atau tentang finansial, bisa berupa tentang pekerjaan atau usaha kamu yang sedang kamu jalani saat ini ya. Jadi lebih ke arah situ. Aku lihat di sini tidak ada cinta ya. Jadi aku ngelihat banyak banget argumen-argumen ini lebih menitik beratkan itu ke orang-orang yang membicarakan membicarakan kamu ya. Jadi kamu kayak dipandang sebelah mata, atau mungkin kamu diomongin di belakang. Intinya seperti itu ya. Jadi ada yang membicarakan kamu yang tidak baik sebelumnya. Cuman ini hal baiknya untuk kamu. Congratulations ya. Jadi aku ngelihat kamu tuh orangnya kan kerja keras ya, untuk mencapai suatu titik atau tujuan kamu sendiri ya. Jadi banyak banget proses yang menghadang atau yang menanjak kamu. Jadi di sini mungkin kamu dapat ilham, saya lihat. Yang sebelumnya kamu ini tipe orang yang kayak yang susah mikir untuk pengambilan sebuah keputusan atau apa yang harus kamu pilih nantinya. Jadi ada kesulitan-kesulitan tersendiri
mungkin terkait apa yang sedang kamu lakukan sebelumnya ya. Jadi hal baiknya, positifnya kamu akan mendapatkan ilham apa yang harus kamu ambil dan apa yang harus kamu buang. Ya. Jadi kamu kedepannya itu nggak akan bingung lagi di antara dua keputusan ini. Ya. Ini memang terkait pekerjaan atau usaha. Aku lebih lihatnya sih ke arah situ ya. Mungkin kamu di sini lagi menunggu sebuah momen diterimanya bekerja, atau menunggu usaha kamu itu bisa lancar dan sebagainya ya. Jadi banyak banget kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan atau kondisi-kondisi yang menyakiti kamu sebelumnya ya, yang ibarat apa yang kamu harapkan itu ternyata tidak sesuai apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan ke depannya. Jadi congratulations, apa yang kamu inginkan nantinya ke depannya, apa yang kamu ambil keputusannya itu nanti akan terlihat mana yang baik dan mana yang harus kamu buang tentunya ya. Dan aku lihat selain dari itu Three of Wands ya, keputusan. Kamu jadi banyak belajar ilmu. Ibarat itu banyak pengetahuan yang kamu dapatin. Ya, mungkin dari jerih payah kesusahan kamu sebelumnya sampai kamu bisa seperti ini. Itu kan karena kamu kan belajar. Ya enggak? Kata siapa usaha nggak belajar? Usaha kita belajar loh. Gimana kita menjual suatu barang supaya orang tertarik dan membelinya. Otomatis, misalnya kita jualan baju, kita harus cari baju yang up to date, apa yang disukai orang, apa yang menjadi pasaran ya. Misal kamu selama ini jual baju anak, ternyata nggak cocok, bukan hokinya kamu. Pas kamu jualan baju gamis misalnya ya, kayak baju muslim, nah ternyata laku. Atau mungkin kamu jualan baju kemeja pria, ternyata malah laku. Nah, jadi hoki orang itu beda-beda. Jadi nanti kamu akan mendapatkan hoki terkait usaha atau pekerjaan yang kamu dapetin atau yang kamu mau sebelumnya ya. Jadi mungkin lebih tepatnya sih sisi positifnya, kamu nggak akan kebingungan lagi ya. Karena kamu orangnya agak bingung mungkin ya, mau nentuin terima atau enggak nih, ditolak atau enggak nih gitu ya. Jadi kamu di sini lebih ke arah kayak yang nungguin keputusan dari pihak sana ya. Mungkin kamu lagi nunggu sebuah jawaban pekerjaan atau menunggu dari usaha yang kamu jalani, apakah ke depannya baik atau tidak, apakah saya akan putus usaha atau tidaknya. Jadi banyak banget nanti keputusan yang kamu ubah, tapi keputusan itu ya itu keputusan yang terbaik ternyata ya. Itu keputusan hal yang baik dan positif untuknya, untuk kamu tersendiri. Dan di sini ada Five of Wands ya. Saya lihat orang yang ngejelekin kamu di belakang ini, mungkin kamu punya dendam Pisces ya. Tapi lebih dendamnya ini ke orang-orang yang nyakitin kamu ya. Misal kayak membicarakan kamu ini yang enggak, jelek-jelek mulu aja ya. Jadi kamu sakit hati sekali karena ada bottom of the deck-nya Three of Swords ya. Kamu kayak yang sakit hati sekali terhadap mereka. Nah, saya mau memberitahukan, bukannya saya ngetawain, bukannya saya nyukurin orang ya, tapi memang Tuhan kan maha adil ya. Kita tahu Tuhan itu maha adil. Bagi orang yang menanam karma baik, itu akan mendapatkan kebaikan. Begitu pula sebaliknya, bagi orang yang menanam hal yang tidak baik atau yang dia tanam keburukan, kebencian, rasa iri dan sebagainya, orang seperti ini akan mendapatkan imbalan hal yang gak baik juga, atau bisa dibilang karma buruk. Nah, bagi kamu Pisces, untuk terutama nih orang-orang yang dendam sama kamu, bukan dendam sih, lebih tepatnya mereka yang benci sama kamu, iri gitu ya, yang suka ngomongin kamu di belakang, yang sampai ngebuat kamu ini sampai sakit hati sekali ya di sini ya. Saya lihat orang-orang seperti ini nih akan mendapatkan karmanya ya. Saya lihat yang pertama, dia akan kehilangan pekerjaan ya. Dari energinya saya baca seperti ini, dia akan kehilangan pekerjaan.
banyak di antara mereka. Dan ini lebih ke arah keuangan juga, ya. Jadi manifestasi uangnya juga nggak stabil. Bisa dibilang dari dia yang seperti ini langsung jatuh. Ya, gitu aja. Sorry kok tiba-tiba jadi blur ya kameranya. Oh my god. Langsung blur ya. Jadi intinya orang yang merendahkan kamu, yang suka bicara enggak-enggak, mereka akan kehilangan pekerjaan dan akan mengalami kesulitan dalam keuangan. Jadi berbalik dari kamu. Kamu mendapatkan berkah, kamu mendapatkan pekerjaan yang kamu mau, usaha kamu berjalan lancar, ya, keputusan yang kamu ambil ternyata adalah keputusan yang terbaik, itu akan kamu dapetin semuanya. Nah, berbalik kepada mereka yang kerjaannya iri, ya, ngomongin orang terus. Saya juga kesel sih sama orang-orang seperti ini sebenarnya, ya. Nah, orang-orang seperti ini akan mendapatkan imbalannya, ya. Ya apa? Karma buruknya. Karma buruknya berbuah nantinya di bulan ini, ya. Banyak yang kehilangan pekerjaan, keuangan, kesulitan keuangannya, kesulitan keuangan seperti itu, kehilangan, ya. Ada yang merasa kehilangan. Mungkin bagi mereka yang sudah menikah nih, mereka akan bercerai, ya, dengan pasangan hidupnya. Ya mungkin pasangan hidupnya nggak betah kali ya, dapetin pasangan yang tidak baik, atau bisa dibilang kerjanya cuma aduh ngomongin orang saja, ya, gitu. Saya lihat sih seperti itu, dan beda daripada kamu, ya. Ketika dia melihat kamu yang kehidupannya sudah berbeda, atau bisa dibilang positif, ya, berkahnya positif dan sebagainya, mereka jadi kayak agak diem, kadang mikir gitu, kok bisa sih dia dapat hal yang baik sedangkan aku tidak. Nah, dia sampai mikir seperti itu, back of once. Ya, kenapa bisa seperti itu? Ya karena kesalahan lu sendiri lah. Kenapa lu kayak gitu? Dan saya lihat orang-orang seperti ini yang ketika dia dapat karma buruknya, orang-orang seperti ini akan meratapi kehidupannya, ya. Akan meratapi kehidupannya. Dan banyak banget permasalahan yang dia hadapi. Kalau untuk menyesal, ya, Nine of Swords, saya lihat sih dia tidak menyesal, ya. Udah pernah jahatin kamu malah. Cuma dia lebih ke arah kayak yang meratapi. Kok bisa sih saya seperti ini, kenapa dia enggak? Jadi kayak dia tuh masih sempat banding-bandingin kamu dengan dia, ya. Jadi intinya Pisces, hal baik yang kamu dapetin itu seperti yang gue bilang pertama, ya. Orang yang benci sama kamu itu akan mendapatkan imbalan karma buruknya, ya. Sedangkan kamu mendapatkan karma baiknya, sisi positifnya. Kamu mendapatkan berkah dalam soal keuangan atau mungkin pekerjaan yang kamu inginkan selama ini. Dan itu juga mendukung juga kinerja usaha kamu apabila kamu punya usaha, ya. Jadi ada peningkatan. Memang peningkatannya nggak signifikan, ya, saya lihat, ya. Nggak seperti zodiak apa ya yang aku baca tuh, Capricorn kalau nggak salah, zodiak pertama aku inget tuh. Capricorn itu berkahnya bagus sekali tuh. Wow, luar biasa. Cuman kalau di sini Pisces, emang berkah kamu nggak sampai peningkatannya tinggi atau besar, ya, tapi ada perubahan. Istilahnya ada perubahan. Kan namanya kita menanam, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit, bukan? Nah, itu dia. Ya, intinya kita harus bersabar dalam menjalaninya, ya. Jangan patah arang, patah semangat dan sebagainya. Sedikit-sedikit, misalnya 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, kalau kita kan lama-lama juga banyak, kan. Jadi kita kan nggak ada yang tahu yang namanya rezeki, ya. Bolehlah kita hari ini dapat 1 juta, besok bisa aja dapat 3 juta, lama-lama naik, orang-orang udah pada kenal toko kamu dan sebagainya, ya. Jadi intinya semangat terus loh. The Star, keberuntungan itu ada di pihak kamu, ya. Jadi kamu nggak perlu ragu lagi. Dan di sini ada Six of Pentacles, ya. Kamu harus ingat, ya, ketika kamu nanti sudah di atas atau gimana, kamu jangan pernah lupain orang yang ada di bawah kamu, misalnya secara ekonomi, ya, jangan pernah lupa. Oke, kita lihat Pisces. Kita lihat, kamu kan lebih ke arah keuangan di sini, ya, berkahnya. Kita lihat, ya,
Untuk selanjutnya, maksudnya apakah kamu harus mempertahankan pekerjaan kamu, atau mungkin nanti pekerjaan yang kamu dapatin atau usaha yang sedang kamu jalani ini, ya. Jadi ada perubahan baik kan dalam pekerjaan kamu, ya. Misalnya kayak perubahan mendapatkan pekerjaan baru, atau mungkin ada perubahan dalam usaha, atau mungkin bisa dibilang toko kamu makin lancar jaya. Nah, nanti ke depannya apakah kamu harus tetap pada usaha kamu ini atau tinggalkan gitu ya. Soalnya uang ada di sini ya, bagus, karma baiknya. Cuman di sini aku lihat sih nggak begitu besar, atau mungkin atau harus ada yang ditambahin atau gimana ya. Kita lihat Pisces. Karena proses kamu ini setapak demi setapak Pisces, ya. Oh, Knight of Cups. Ini sudah sangat bagus. Tarot bilang pertahankan, ya. Apabila kamu mendapatkan pekerjaan baru, pertahankan pekerjaan baru tersebut ya. Misalnya jangan pindah-pindah gitu. Apabila kamu punya usaha, misalnya usaha kamu nih buka kerudung terus buka baju anak, ya udah pertahankan usaha kamu yang baju anak ini yang memang menjadi berkah. Oh, Queen of Cups. Ini baik untuk kamu. Intinya tarot bilang kamu harus sabar. Proses kamu tidak cepat, ya. Dan ada Pack of Pentacles. Ini baik. Wow. Four of Wands, ya. Jadi tarot bilang di sini energinya pekerjaan nanti yang akan kamu terima atau usaha yang kamu jalani nanti ke depannya itu memang kan nggak signifikan, maksudnya ada perubahan juga baik, cuman nggak terlalu signifikan seperti Capricorn ya. Kalau nggak salah yang aku baca tuh sampai bagus banget. Cuma di sini tarot bilang kamu harus bertahan dan kamu harus sabar karena prosesnya itu tidak mudah, ya. Prosesnya itu nggak mudah. Ada proses kayak kita tuh jalan belok-belok ya, jadi nggak lurus yang gampang, jadi kayak belok-belok, banyak kerikil, batu tajam dan sebagainya. Jadi tarot berharap kamu harus pertahankan pekerjaan kamu dan jangan menyerah. Ini baik untuk kamu buat kedepannya. Intinya mungkin universe bilang kamu harus berproses dalam hal ini, jadi kamu harus mau melewati prosesnya. Jangan ibarat itu kamu banting setir terus kamu ubah, ya. Jadi ini sisi positifnya untuk kamu Pisces. Oke, Four of Wands, congratulations. Akan ada, ibarat itu akan ada perubahan yang sangat baik apabila kamu mau bertahan, ya. Jadi jangan ragu lagi. Oke, kita lihat pesan angel untuk kamu Pisces. Oke, pesan angel untuk Pisces. Satu aja. Birthday. A significant birthday hold the answer to your question. Mungkin apa yang kamu inginkan, kesuksesan yang ingin kamu raih, itu datang bersamaan ketika kamu ulang tahun, ya. Atau mungkin di sini akan ada bantuan seseorang di sana, ya. Mungkin umurnya lebih muda dari kamu, ya. Mungkin dia akan banyak membantu kamu, memberikan ilmu atau memberikan wawasan juga untuk kamu, ya. Itu bisa, ya. Intinya sih seperti itu, ya. Bisa jadi orang lain yang lebih muda dari kamu yang memberikan wawasan atau memberikan pikiran mungkin yang mungkin membuat kamu ini menjadi berpikir lebih positif atau tahu apa yang harus kamu lakukan ke depannya, ya. Itu loh untuk kamu Pisces. Jadi tarot di sini berharap banget kamu harus berjuang, ya. Memang berkah yang kamu terima ini, hal baik ini memang nggak sampai signifikan, ya, besar sekali. Bisa dibilang mungkin perbandingannya misalnya kalau dijadiin perbandingan 50 juta, dari 50 juta itu yang kamu dapatkan itu 20 juta, misalnya seperti itu. Jadi tarot berharap kamu harus mau berjuang dan mau bersabar, ya.
Itu aja untuk kamu Pisces, semoga resonate ya. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah ya. Kalau nggak resonate jangan berkecil hati, berarti memang pesan ini bukan untuk kamu. Dan jangan lupa bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye!